Nama saya Jeki Dwi Putra Sosiawantoro dengan NIM 2014-7008. Saya ingin menjelaskan mengenai pertemuan ke-9 pada aplikasi komputer. Saya ingin menjelaskan mengenai Computer Security and Safety, Ethics dan Privacy. Yang pertama adalah Computer Security Risk. Merupakan sebuah kejadian atau tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan dari hardware, software, data, informasi, atau kemampuan dalam memproses. Cybercrime merupakan aktivitas online secara ilegal berbasis internet dan ada undang-undang yang mengatur jika melakukan kriminal secara online. Pelaku cybercrime dan gangguan lain ada 7 kategori dasar. Yang pertama, hackers, yaitu seseorang yang mengakses komputer secara ilegal. Macam-macam hackers ada 3. Yang pertama itu black hat hackers, yaitu seorang yang menguasai komputernya dan mengakses komputer secara ilegal yang kebanyakan merugikan pihak lain. Yang kedua ada grey hat hackers, seseorang yang menguasai komputernya dan mengakses komputer secara ilegal yang biasanya menjual hasilnya kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu white hat hackers, seseorang yang menguasai komputernya dan mengakses komputer secara ilegal tapi tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Jadi white hat hackers ini biasanya dia bertugas membantu orang lain. Nah, yang kedua dari pelaku cybercrime itu adalah crackers. Nah, crackers ini seseorang yang mengakses komputer atau jaringan ilegal tetapi secara instan menghancurkan data, mencuri informasi, dan melakukan aksi jahat. Nah, yang ketiga adalah script kiddie. Sama seperti cracker, akan tetapi masih amatir dan tidak memiliki kemampuan teknik. Nah, biasanya seorang script kiddie ini biasanya akan menyombongkan diri kepada orang lain, menyombongkan bahwa dirinya telah bisa masuk ke komputer lain dan mencuri data. Nah, yang keempat adalah corporate spies, yaitu mata-mata perusahaan yang memiliki keahlian komputer dan jaringan keterampilan yang sangat baik, dan dipekerjakan untuk masuk ke komputer tertentu dan mencuri data secara informasi. Yang kelima yaitu unethical employees, karyawan yang tidak memiliki etika mungkin masuk ke komputer atasan mereka untuk berbagai alasan. Kejahatan tidak hanya berasal dari luar perusahaan, akan tetapi berasal dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang keenam ada cyber terrorist, yaitu seseorang yang menggunakan email sebagai alat untuk pemerasan kepada orang lain. Nah, yang ketujuh adalah cyber terrorist, yaitu seseorang yang menggunakan internet atau jaringan untuk menghancurkan atau merusak komputer untuk alasan politik. Komputer yang selanjutnya, komputer dan pengguna komputer yang terkena beberapa jenis resiko keamanan. Yaitu yang pertama ada serangan virus dari internet dan jaringan. Yang kedua ada penggunaan dan akses yang tidak sah. Yang ketiga kegagalan sistem. Yang keempat pencurian informasi. Yang kelima pencurian hardware. Dan yang keenam pencurian software. Serangan virus dari internet dan jaringan. Informasi yang dikirimkan melalui jaringan memiliki tingkat risiko keamanan yang lebih tinggi. Biasanya informasi disimpan di lokasi organisasi. Online Security Service adalah website yang mengevaluasi komputer Anda untuk memeriksa internet dan kerentanan email. Komputer virus, worm, dan Trojan horse, and rootkits. Yang pertama yaitu virus. Mempengaruhi komputer sehingga komputer dalam keadaan tidak baik dengan mengubah cara kerja komputer. Yang kedua ada worm. Mengcopy dirinya berulang kali.
menggunakan sumber daya, dan mungkin mematikan komputer atau jaringan. Yang ketiga ada Trojan Horse. Mengubah program jahat yang terlihat seperti program yang sah, dan biasanya berupa iklan-iklan pada saat mengakses internet. Yang keempat ada rootkit, yaitu program yang bersembunyi di komputer dan memungkinkan seseorang dari lokasi terpencil untuk mengambil kontrol penuh. Yang selanjutnya, bagaimana virus bisa menyebar melalui pesan email? Itu ada 3 step. Step yang pertama yaitu programmer yang tidak bermoral membuat program virus yang menghapus semua file. Mereka menyembunyikan virus dalam dokumen Word dan melampirkan dokumen ke pesan email. Step yang kedua, mereka mengirim pesan email ke ribuan pengguna di seluruh dunia. Dan yang ketiga, ada 2. Yang pertama yaitu seseorang pengguna membuka lampiran email yang dikirim dan komputer mereka terinfeksi virus. Dan yang keduanya, pengguna lain tidak mengenali nama pengirim pesan email. Pengguna ini tidak membuka pesan email, sebaliknya mereka langsung menghapus pesan email dan terus menggunakan komputer mereka. Pada pengguna komputer ini tidak terinfeksi virus. Nah, jadi kalau misalkan ada pengirim email ke email Anda yang tidak Anda kenal, maka sebaiknya pesan email tersebut segera dihapus dan tidak usah dibuka. Bisa saja pesan email tersebut merupakan virus yang dibuat oleh programmer yang tidak bermoral. Selanjutnya, ada pengguna dapat mengambil beberapa tindakan pencegahan untuk melindungi komputer dan perangkat mobile dari infeksi berbahaya ini. Tips untuk mencegah virus dan malware lainnya. Ada 9. Yang pertama, tidak pernah memulai komputer dengan media flash disk dimasukkan ke dalam drive sebelum komputer dinyalakan, kecuali media yang tidak terinfeksi. Jadi, sebelum kita menyalakan komputer, kita jangan terlebih dahulu mencolokkan flash disk di dalamnya, karena dengan mencolokkan flash disk terlebih dahulu, virus akan lebih cepat menyebar, karena sebelum dinyalakan antivirus belum nyala. Nah, yang kedua, tidak pernah membuka lampiran email kecuali jika Anda mengharapkan itu, dan itu dari sumber yang terpercaya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang ketiga yaitu mengatur keamanan makro dalam program sehingga Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan makro. Mengaktifkan makro hanya jika dokumen tersebut dari sumber yang terpercaya dan Anda mengharapkan itu. Nah, yang keempat, menginstal komputer antivirus pada komputer Anda. Memperbaharui perangkat lunak dan file virus secara teratur. Nah, yang kelima, scan semua aplikasi yang telah didownload dengan virus. Yang keenam, jika program antivirus lampiran email yang terinfeksi, hapus atau karantina lampiran segera. Yang ketujuh, sebelum flash disk digunakan, scan terlebih dahulu. Yang kedelapan, install program firewall. Firewall ini adalah program yang jika ada virus atau program yang tidak terpercaya, maka tidak akan bisa dibuka dan dapat ditahan oleh firewall tersebut. Nah, yang kesembilan, cari tahu informasi tentang peringatan virus baru dan virus palsu. Nah, selanjutnya, botnets adalah merupakan suatu kelompok komputer yang terkoneksi ke internet dan biasanya komputer ini dipasang program jahat dan menyerang jaringan lainnya. Sebuah komputer ini dikenal sebagai zombie. Selanjutnya, denial of service attack atau bisa dikenal dengan DOS attack adalah penolakan serangan layanan mengganggu akses komputer untuk layanan internet. Selanjutnya, backdoors adalah program atau set instruksi dalam sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk melewati kontrol keamanan. Selanjutnya, spoofing adalah teknik penyusup yang digunakan untuk membuat jaringan atau transmisi internet tanpa sah. Selanjutnya ada firewall.
adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang melindungi sumber daya jaringan dari instruksi oleh pengguna pada jaringan lain seperti internet. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton.